Ya tergantung ya teman-teman sekalian. Kalau saya sebagai orang tua tidak mendidik anak-anak perempuan saya untuk berhijab, saya tidak mendidik begitu. Saya tidak membina, saya tidak mengarahkan. Maka saya ikut bertanggung jawab atas kelalaian saya. Karena saya tidak mendidik. Ya. Tapi kalau Anda sudah dididik sama orang tua, sudah diarahkan, sudah diberitahu, Neng, denger Neng, kewajiban berhijab itu nggak ada beda dengan sholat. Neng kalau nggak sholat asa dosa kan? Neng kalau nggak puasa asa dosa kan? Kenapa Neng teh kalau tidak menutup aurat tidak merasa dosa? Kan wajibnya sama ada di Quran. Wal yadribna bi khumurihinna ala juyubihinna. Hendaklah kamu menjulurkan pakaian menutup aurat. Berarti kata hendaklah sama dengan aqimus sholat. Hendaklah kamu sholat. Kutiba alaikumusiyam. Hendaklah kamu puasa. Ayo Neng, ayo Neng. Tutup aurat, tutup aurat. Terus kalau kamu udah menikah gitu, mau cari apa lagi masih kamu buka-buka aurat atuh? Anak-anak udah remaja, kamu teh mau apa lagi atuh? Nah, jadi orang tua teh sudah ngingetin. Tapi anaknya kekeh, anaknya nggak mau. Ah nggak, aku mah asa nggak pede kalau berhijab teh. Nah, jadi lebih mengutamakan penampilan daripada iman. Kan ada orang yang lebih mengutamakan penampilan daripada, ih sayang atuh rambut aku lagi lucu-lucunya. Sayang dong kulit aku lagi bagus-bagusnya. Nah, ya. Akhirnya anaknya ini tidak berhijab. Padahal ibu bapaknya sudah mendidiknya. Maka tentu ibu bapaknya tidak menanggung dosa. Ya. Kullu nafsin bima kasabat rohinah. Kalau kita lihat surat Al-Mudaththir. Tiap diri bertanggung jawab atas apa yang diperbuatnya. Kullu nafsin bima kasabat rohinah. Wala taziru waziratu wizra ukhra. Kalau dalam surat Fatir dikatakan orang yang berdosa tidak akan memikul dosa orang lain. Jadi dalam Islam itu kita tidak bisa memikul dosa. Kan gini, udahlah dosanya saya tanggung. Nah, dusta itu. Jadi tidak ada orang yang bisa mikul dosa. Ya, begitu. Jadi kan suka ada orang yang mau berbuat dosa. Aku nggak mau itu dosa. Udahlah, saya yang nanggung dosanya. Dusta itu. Wala taziru waziratu wizra ukhra. Orang itu nggak bisa menanggung dosa. Tetap aja, yang ngajaknya dosa, yang berbuatnya juga dosa. Kemudian, kullu nafsin bima kasabat rohina, yang dijelaskan dalam surat Al-Mudaththir. Tiap orang bertanggung jawab atas apa yang diperbuatnya. Nah, jadi, kalau kita sebagai orang tua, kita bertanggung jawab atas apa yang kita perbuat. Kita mendidik anak enggak? Nah, ada anak yang tidak mau sholat, tidak pernah sholat. Orang tuanya dosa enggak? Ya, bisa dosa, bisa tidak. Dosa kalau orang tua tidak pernah mendidik, tidak pernah membiasakan, tidak pernah memberi contoh. Kullu nafsin bima kasabat rohina. Orang akan bertanggung jawab atas apa yang diperbuatnya. Berarti orang tua ini ikut bertanggung jawab. Anaknya tidak sholat karena tidak pernah mendidiknya. Tidak pernah memberikan contoh. Tidak pernah menyuruh dan membiasakannya. Jelas orang tua ini ikut menanggung dosa. Karena setiap orang bertanggung jawab atas yang diperbuatnya. Si orang tua ini tidak mendidik. Maka dia bertanggung jawab. Tapi kalau orang tua sudah mendidiknya, membiasakannya sholat, mengarahkannya untuk sholat, menyuruhnya untuk berhijab, memberikan arahan untuk berhijab, anaknya tidak berhijab, maka terlepaslah. Karena setiap orang bertanggung jawab atas yang dilakukannya. Nah, apa yang dilakukan anak itu? Ya, itu tanggung jawab dia. Kan begitu. Nah, saudara-saudaraku tercinta, inilah bahwa yang namanya manusia itu, kita-kita ini oleh Allah dilihat usahanya, prosesnya. Wa qul i'malu fasayarallahu amalakum. Berikhtiarlah. Allah akan melihat ikhtiar dan usaha kamu. Jadi yang Allah lihat itu bukan hasil, tapi usaha. Ada orang yang curhat, Ustadz,
Saya teh kenapa ya belajar agama tapi udah belajar saya lupa lagi. Udah dijelaskan saya lupa lagi. Gimana Ustadznya? Ibu berpahala. Saya bilang. Kenapa? Karena ibu sudah berikhtiar. Wa qul malu. Beramallah, berbuatlah, berikhtiarlah. Fasayarallahu amalakum. Nanti Allah yang akan melihat bagaimana ikhtiar dan usahamu. Jadi catat, yang harus kita lakukan itu usaha, yang harus kita lakukan itu ikhtiar, yang harus kita jalani itu perjuangan. Hasil bukan wilayah kita. Makanya dalam Islam dikenal apa yang disebut dengan tawakal. Tawakal itu apa? Menggantungkan harapan, cita-cita setinggi mungkin, lalu menapaki cita-cita itu dengan ahsanu amala, dengan amal terbaik, lalu membingkainya dengan kekuatan doa. Kalau sukses kita syukur, kalau belum sukses kita sabar. Nah, itulah prinsip yang diajarkan dalam Islam. Apa? Tawakal. Fa idza azamta fatawakal 'ala Allah. Kalau kamu punya cita-cita, kamu bertawakal. Apa tawakal? Tawakal apa tadi? Gantungkan cita-cita kita setinggi mungkin. Makanya kita harus punya cita-cita mulia. Bahkan surga saja harus surga ideal. Kata Nabi, idza sa'altumul jannata fas'alul firdausa fa innaha 'alal jannah. Kalau kau minta surga firdaus. Berarti ideal, ya. Lalu cita-cita yang ideal itu tapaki dengan ahsanu amala, ikhtiar yang sungguh-sungguh. Lalu ikhtiar itu bingkai dengan doa, bungkus dengan doa. Kalau ternyata sukses, bersyukurlah. Ternyata gagal, bekerja keras lagi. Nah, kembali ke pertanyaan Anda. Jadi, kalau anak ternyata tidak soleh, apakah bapaknya bertanggung jawab, ibunya bertanggung jawab? Balik ke yang tadi. Ikhtiar enggak mendidik anak? Makanya tugas kita mah ikhtiar. Bukan berhasil, ikhtiar. Ya. Coba belajar dari kehidupan para nabi. Nabi Nuh. Apakah anaknya soleh? Enggak. Apakah istrinya soleh? Enggak juga. Tapi apakah Nabi Nuh ikhtiar? Jelas. Laila wa nahara. Sampai Nabi Nuh mengatakan, ya Allah, siang dan malam aku ajak umat dan keluargaku untuk mengikuti ajaranku. Allah firmankan, kamu sudah berusaha. Nah, itu wajar Nabi Nuh sampai mengatakan, ya Allah, siang dan malam. Nah, berarti Nabi Nuh itu sudah berjuang 24 jam kasarnya mengajak istri, anak, dan umatnya. Tapi anak dan istrinya saja tidak merespon. Apakah sia-sia? Tidak sia-sia. Apakah berdosa? Tidak berdosa. Tetap saja berpahala. Nah, makanya tugas kita ikhtiar, doa. Ketika kita sudah ikhtiar dan doa, ternyata berhasil, alhamdulillah. Tapi kalau ternyata belum berhasil, tugas kita adalah ya ayyuhalladzina amanu sabiru wasabiru warabitu wattaqullah. Sabar, kuatkan kesabaranmu, tingkatkan terus takwamu kepada Allah. Semoga kamu mendapatkan keberuntungan. Ali Imran 200 ya. Wallahu a'lam bissawab.